Pitwall Honda mendadak pecah. Lagi-lagi Veda Ega Pratama bikin kejutan besar yang bikin para mekanik sampai berdiri dari kursi. Apakah ini tanda bahwa proyek besar HRC Jepang untuk musim depan akhirnya mulai berhasil? Sejak awal musim, HRC Jepang dikritik karena performa yang naik turun. Mereka diam, bekerja, lalu bilang, tunggu sampai hasilnya keluar. Dan hari ini, kita melihat sesuatu yang berbeda di lap-lap awal. Veda Ega bukan hanya bertahan, dia menyerang. Dari satu tikungan ke tikungan lain. Pace-nya stabil, agresif, dan matang. Lalu momen itu datang. Stopwatch di pitwall menunjukkan waktu yang mereka tidak prediksi. Semua mata langsung fokus ke layar. Beberapa mekanik bahkan refleks bersorak. Ini bukan lap biasa. Ini lap yang membuat mereka percaya motor ini mulai bekerja. Kenapa satu lap ini penting? Karena ini bukan soal kecepatan semata. Ini tanda bahwa setup baru HRC mulai sinkron dengan gaya balap Veda. Paket mesin, chassis yang mereka kembangkan, akhirnya memberi stabilitas saat pengereman keras. Sesuatu yang lama mereka kejar. Dan yang paling penting, percaya diri Veda melonjak drastis. Veda bukan hanya pebalap muda bertalenta. Ia adalah bagian dari proyek jangka panjang Honda. HRC butuh data dari rider yang berani, presisi, dan mau mendorong motor sampai batasnya. Veda melakukan itu semua bahkan lebih. Itulah yang membuat reaksi pitwall hari itu bukan sekedar euforia sesaat, tapi ekspresi lega dari kerja keras berbulan-bulan. Jika tren ini berlanjut, Honda bisa kembali menjadi ancaman serius musim depan. Dan Veda mungkin sedang berada di jalur menuju salah satu musim terbaik dalam karirnya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal kebangkitan Honda ataukah baru sekedar kilasan harapan? Kita lihat saja nanti. Tapi satu hal pasti, Veda Ega Pratama bukan lagi bintang masa depan. Ia sedang menjadi bintang itu sekarang. Hasil membanggakan untuk Indonesia tercatat dalam tes pramusim Moto3 dan Moto2 2025 yang digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Dua talenta tanah air, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, berhasil tampil menonjol pada hari pertama tes resmi tersebut. Dalam tes Moto3, Veda yang akan menjalani debut penuh di Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia berhasil menembus 10 besar. Catatan waktunya 1 menit 46,323 detik menempatkan Veda di posisi ke-8 hari itu. Hasil ini menjadi sinyal positif bahwa adaptasinya terhadap Moto3 berjalan cepat. Meski statusnya masih sebagai rookie di lingkungan pedok kelas dunia, performa Veda cukup mengejutkan pedok karena dia tidak hanya mampu mengikuti ritme para pebalap yang lebih berpengalaman, tetapi juga menjaga konsistensi waktu dalam beberapa lap beruntun. Tim Honda Tim Asia juga memberikan respon positif terhadap progres Veda, menyebut bahwa kontrol motor serta pembacaan racing lainnya semakin matang. Sementara itu, Mario Suryo Aji yang berada di kelas Moto2 bersama Pertamina Mandalika SIG Team juga menunjukkan peningkatan. Hasil membanggakan untuk Indonesia kembali tercatat dalam tes pramusim Moto3 dan Moto2 2025 yang digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Dua talenta tanah air, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, berhasil tampil menonjol pada hari pertama tes resmi tersebut. Dalam tes Moto3, Veda yang akan menjalani debut penuh di Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia berhasil menembus 10 besar. Catatan waktunya 1 menit 46,323 detik menempatkan Veda di posisi ke-8 hari itu. Hasil ini menjadi sinyal positif bahwa adaptasinya terhadap Moto3 berjalan cepat. Meski statusnya masih sebagai rookie di lingkungan pedok kelas dunia, performa Veda cukup mengejutkan pedok karena ia tidak hanya mampu mengikuti ritme para pebalap yang lebih berpengalaman, tetapi juga menjaga konsistensi waktu dalam beberapa lap beruntun. Tim Honda Tim Asia juga memberikan respon positif terhadap progres Veda, menyebut bahwa kontrol motor serta pembacaan racing lainnya semakin matang. Sementara itu, Mario Suryo Aji yang berada di kelas Moto2 bersama Pertamina Mandalika SIG Team juga menunjukkan peningkatan.
Di dunia balap motor, angka pada motor bukan sekedar kombinasi numerik. Bagi banyak pebalap, nomor adalah simbol identitas, warisan, dan ambisi. Bagi Veda Ega Pratama, pemilihan nomor 9 untuk debutnya di Moto3 2026 bukan sekedar pilihan strategis. Ini adalah babak baru yang syarat makna, menandai transisi dari remaja bertalenta menjadi harapan besar Indonesia di panggung Grand Prix. Dari runner-up ke kelas dunia, karir Veda Ega Pratama tengah menanjak dengan gemilang. Ia menutup musim Red Bull Rookies Cup 2025 sebagai runner-up dengan total 181 poin. Sebuah achievement luar biasa mengingat usianya yang masih sangat muda. Dua pebalap Astra Honda tutup musim 2025 dengan prestasi gemilang di FIM Junior GP dan European Talent Cup. Dua pebalap binaan PT Astra Honda Motor, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, menutup musim balap internasional 2025 dengan torehan impresif di ajang FIM Junior GP dan European Talent Cup, sekaligus mengangkat posisi Indonesia di kancah balap dunia. Veda Ega Pratama menutup musim di posisi 10 besar klasemen FIM Junior GP dengan mengantongi 70 poin. Raihan ini mencatatkan rekor baru bagi Astra Honda Racing Team karena Veda berhasil meraih 6 kali finish 10 besar secara beruntun, pencapaian yang belum pernah diraih pebalap Indonesia di ajang tersebut. Musim ini juga menandai peningkatan performanya, terlihat dari 2 kali start di baris kedua, serta kemampuan bersaing di kelompok depan pada sejumlah seri. Sementara itu, Ramadipa tampil luar biasa di European Talent Cup atau ETC dengan menempati posisi kelima klasemen akhir melalui raihan 129 poin. Sejak putaran perdana di Portugal, pebalap dari Sleman tersebut langsung mengamankan podium. Konsistensinya berlanjut dengan tampil stabil di posisi 7 besar pada seri-seri berikutnya. Momen bersejarah terjadi saat Ramadipa memenangi Race 1 seri Perancis di sirkuit Magny Cours yang menjadi kemenangan perdana bagi dirinya dan Astra Honda di ajang ETC. Puncaknya pada seri Barcelona awal November, Ramadipa mengukir kemenangan spektakuler setelah start dari posisi ke-24. Ia menjadi pebalap Indonesia pertama yang menjuarai balapan ETC, sebuah catatan yang membanggakan dunia balap nasional. Putaran pamungkas musim 2025 berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol pada 22 hingga 23 November 2025. Veda tampil kuat dan finish di posisi ke-10 pada race 1, namun harus mengakhiri race 2 lebih awal akibat insiden. Ramadipa juga mengalami nasib serupa setelah terjatuh saat bersaing di barisan depan pada balapan terakhirnya di ETC. Bagi Veda, musim 2025 menjadi fase penting sebelum naik ke level lebih tinggi. Ia mengaku banyak belajar dan bertekad memperbaiki kemampuan jelang debutnya di Moto3 World Championship bersama Honda Team Asia pada 2026. Saya sangat berterima kasih kepada Junior Talent Team yang sudah bekerja keras sepanjang tahun. Saya perlu terus belajar mengenai setup motor dan meningkatkan gaya balap. Terima kasih juga kepada Astra Honda atas kepercayaan dan dukungan sepanjang perjalanan ini, ujar Veda. Ramadipa Truk menyampaikan rasa syukur atas pencapaiannya sepanjang musim, meski penampilan terakhir belum sesuai harapan. Saya senang bisa menutup musim ini, meski sedikit kecewa karena terjatuh pada balapan terakhir. Syukurlah saya tidak cedera. Terima kasih kepada tim dan Astra Honda atas dukungan sejak awal. Tahun depan saya akan mempersiapkan diri lebih baik, kata Ramadipa. General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andi Wijaya memberikan apresiasi penuh atas kerja keras kedua pebalap muda tersebut. Veda dan Ramadipa memanfaatkan kesempatan yang mereka miliki dengan maksimal. Mereka menunjukkan semangat kompetisi tinggi dan membuktikan bahwa pebalap muda Indonesia mampu bersaing di level internasional. Veda siap melangkah ke Moto3, sementara Ramadipa terus menunjukkan kemajuan signifikan, ujar Andi. Penampilan gemilang kedua pebalap ini menegaskan komitmen AHM dalam membina generasi pebalap bertalenta melalui jalur pembinaan yang terstruktur. Dengan semangat satu hati Indonesia juara, AHM terus membuka peluang bagi talenta muda tanah air untuk berkompetisi dan mengharumkan nama bangsa di panggung balap dunia.